Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi'iktsarin nawafil minas siyam linailil qurbi minallahil malikil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalal wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'i yawmaz ziham wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihil khawasi wal awam, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi shaumi yaumi arafata wa tasu'a wa ashura wal itsnaini wal khamis wa thalathati ayyam min kulli syahrin wa fil i'tikaf. Ini bab adalah menggemarkan puasa di hari Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Senin dan Kamis, dan puasa 3 hari tiap-tiap bulan, dan menggemarkan tentang i'tikaf. Para muhibbin rahimakumullah, hari Arafah itu adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Hari ke-9 bulan Zulhijjah itu disebut hari Arafah, dan itu merupakan hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memuliakan, mengagungkan orang-orang yang memuliakan hari Arafah itu. Hari Arafah disebut adalah paling afdal hari, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyam yaumu Arafah. Paling afdal hari itu adalah hari Arafah. Wa idza wafaqa yauma jumu'atin fahuwa afdal min 70 hajjatan fi ghairi yaumil jum'ah. Apabila hari Arafah itu berbetulan dengan hari Jumat, nah makin agung lagi. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, hari Arafah hari yang mulia. Apabila hari Arafah itu jatuhnya pada hari Jumat, maka itu disebut Haji Akbar. Artinya Haji Akbar itu adalah haji yang mana melebihi nilai pahalanya daripada 70 kali haji apabila wukufnya tidak hari Jumat. Jadi wukuf di hari Jumat itu melebihi 70 kali daripada wukuf yang tidak hari Jumat. Para muhibbin rahimakumullah, oleh para ulama disebutkan itu bahwa hari ke-9 Zulhijjah tadi hari Arafah, karena hari itu menurut sebagian ulama adalah hari di mana pertemuannya bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah,
Kedua-duanya bertemu pada hari 9 Zulhijjah di suatu tempat. Kemudian tempat itu dinamai dengan Arafat, Padang Arafah jar kita. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Qala, Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa hari Arafah atau hari 9 bulan Zulhijjah itu adalah menebus dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dosa-dosa kita dihapuskan Allah, dosa nang tahun dahulu dan tahun yang berikutnya. Jadi artinya puasa Arafah ini menebus, menghapus dosa 2 tahun. Dosa apa yang dihapuskan itu? Oleh para ulama disebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah seluruh dosa-dosa besar yang tidak ada sangkut paut dengan Bani Adam manusia. Jadi dosa-dosa besar yang kita lakukan dengan adanya puasa Arafah dihapus oleh Allah. Kecuali dosa yang bersangkut paut dengan manusia, nah itu kada ada urusannya kecuali tobat dan minta halal. Nah, minta halal, mengembalikan hak orang, nah itu. Tapi kalau dosa kita lawan Allah semata itu terhapus. Contohnya dosa-dosa besar kita lawan Allah Ta'ala, macam kita melambatkan sembahyang dari waktunya, itu dosa besar. Contohnya lagi, kita melambatkan bayar zakat daripada waktunya. Kita berbuka puasa di bulan Ramadan tidak ada uzur. Nah ini dosa-dosa besar. Apabila kita puasa hari Arafah, maka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wa hadhihi busyra bi hayati sanatin mustaqbalah liman samahu. Hadis ini pula memberikan kabar gembira dengan hidup setahun yang akan datang bagi orang yang puasa Arafah. Jadi artinya kalau kita puasa Arafah, kita ini akan berumur setahun lagi. Nah, puasa Arafah pulang tahun berikutnya kita akan berumur setahun lagi. Karena itu Rasulullah tadi menyatakan bahwa puasa Arafah itu menghapuskan dosa di tahun yang lalu dan tahun yang akan berikutnya. Nah berarti itu satu isyarat bahwa kita akan sampai umur hari Arafah berikut. Itu bagi orang-orang yang puasa hari Arafah dan yang diterima puasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi masalah diterimanya itu kita kada tahu apakah diterimakah puasa kita atau kada. Amun puasa kita hari Arafah itu diterima Allah, maka kita akan berumur pasti setahun akan datang. Wa hadhihi busyra bi hayati sanatin mustaqbalatin liman shamahu idh huwa sallallahu alaihi wasallam basyara bi kaffaratiha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada kita dengan dihapuskan dosa pada tahun yang akan datang. Berarti kita pacang berumur setahun lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
puasa Arafah ini adalah disunatkan bagi kita nang kada haji, nang kada sedang melakukan wukuf di Arafah. Kalau orang yang sedang wukuf di Arafah itu kada sunat mereka puasa Arafah. Mereka sibuk dengan wukufnya, mereka sibuk dengan berdoa, berzikir kepada Allah di tempat padang Arafah itu. Nah, jadi mereka yang sedang naik haji, yang wukuf di Arafah, kada dituntut untuk puasa pada hari itu. Nah, kita nang kada bahaji ini, nang kada wukuf ini yang dituntut puasa pada hari Arafah agar kita mendapatkan berkahnya pada hari itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yaum Asyura wa amara bi siyamihi, muttafaq alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Wa amara bisyamihi, dan Nabi kita memerintahkan puasa pada hari Asyura itu. Bukan hanya beliau yang puasa, tapi juga beliau memerintahkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israil sauma yaumin fis sanah wa huwa yaumu Asyura wa huwa al-yaumul ashir minal Muharram fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum fihi fa innahu man wassa ala iyalihi wa ahlihi fihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkan atas Bani Israel itu puasa sehari dalam setahun. Orang-orang Bani Israel tuh punya puasa setahun sehari aja. Hari ke-10 atau hari Asyura. Pasumuhu, maka ujar Nabi, puasalah kalian pada hari Asyura itu. Dan berikan keluasan kelebihan atas tanggungan kamu, anak istri kamu pada hari Asyura itu. Bahwasanya orang yang meluaskan atas tanggungannya pada hari Asyura itu, Allah berikan dia keluasan sekalian tahunnya. Artinya pada hari Asyura itu kita disuruh pertama puasa. Yang kedua kita disuruh lebih pada hari-hari biasa memberi anak keluarga. Sehari hari biasa memberi anak ini 5.000, kalau hari Asyura itu disuruh lebih pada itu. Kalau segan di dapur biasa hari itu setiap hari itu 20.000, untuk hari Asyura ini lebih pada itu. Nah, bila kita melakukan itu, Allah akan luaskan rezeki kita selama setahun berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a, rawahu Muslim Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku hidup sampai tahun berikut, ujar Nabi, aku puasa Tasu'a, puasa hari 9 Muharram. Tetapi beliau kada sempat puasa karena wafat. Ini di akhir-akhir umur beliau bersabda, andai kata aku ada umur tahun depan, aku puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram, mengawani hari Asyura. Tetapi beliau kada sempat itu. Nah,
Nah, puasa Tasu'a itu berfungsi, berguna untuk menyalahi puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa hanya 10 Muharram. Nah, sedangkan kita kalau puasa hanya 10 Muharram berarti sama lawan orang Yahudi. Nah, Nabi kita kada ingin bahwa umat beliau ini dalam berbagai keadaan pun sama dengan orang yang bukan Islam. Jangankan soal-soal kehidupan, soal ibadah pun Nabi kita kada katuju kita ini sama dengan orang-orang yang bukan Islam. Apalagi yang bukan ibadah. Misal cara berpakaian kita mencontoh orang Yahudi, Nabi kada suka itu. Gaya hidup kita, gaya hidup orang Yahudi, Nabi kada katuju. Sampai-sampai ibadah pun jangan mencontoh orang-orang yang bukan Islam. Nah, orang Yahudi ini mereka hanya puasa 10 Muharram. Kalau kita puasa hanya 10 Muharram kada dikawani sama orang Yahudi. Jadi kawani lawan hari 9. Nah, jadi kalau orang Islam tuh puasanya 2, Tasu'a dan Asyura. Kalau Yahudi cuma Asyura. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wan Nasa'i. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengintai puasa senayan Kamis. Senayan Kamis. Apa sebabnya Nabi kita puasa senayan Kamis? Karena ujar sidin senayan Kamis itu amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Dan aku ingin jar Nabi waktu malaikat melaporkan amal kepada Allah itu aku dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa. Nah, makanya kita disuruh sembahyang asar berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, itu sangat kuat berjamaahnya. Karena amal kita ini dilaporkan kepada Allah ada yang sifatnya harian. Harian itu waktu asar lawan waktu subuh. Ada amal itu dilaporkan kepada Allah nang mingguan senayan Kamis. Ada amal yang dilaporkan kepada Allah tahunan. Nah, pada waktu kita sembahyang asar, sembahyang subuh, itu malaikat nih sedang berganti giliran. Malaikat nang hanyar turun, malaikat nang ini naik ke atas melaporkan. Nah, demikian pula halnya puasa. Kita puasa hari Senin, kita puasa hari Kamis, malaikat lapor kepada Allah, kayak apa hambaku si pulang puasa. Sedang puasa. Nah, jadi itu di antara lain kenapa Nabi kita sidin puasa hari Senayan Kamis, supaya amal sidin naik kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai duha wa an utira qabla an anam, muttafaq alaih wa rawahu Nasa'i. Abi Hurairah berkata, telah berwasiat kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Pertama, puasa 3 hari sebulan. Tasarah aja waktunya, hendak hidup sehari 15 terakhir kaina boleh. Atau hendak hari-hari putih 13, 14, 15 boleh juga. Pokoknya sebulan itu 3 hari puasa. Yang kedua, wasiat Nabi kepadaku warak ataid duha, 2 rakaat sembahyang duha itu jangan ditinggalkan.
minimal duha itu 2 rakaat. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa tidak bisa mengekali sembahyang duha itu kecuali orang yang beriman. Artinya orang-orang yang munafik, orang yang dalam hatinya ada nifak, itu kadakawa sembahyang duha itu secara rutin. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, bahwa aku sembahyang witir sebelum guring. Nah, sebelum guring. Wa an utira qabla an anam, dan bahwa aku disuruh Nabi, diwasiati Nabi sembahyang witir itu sebelum guring. Nah, itu yang sudah nyata. Kalau kena sembahyang witir kena tengah malam tuh belum tentu. Bisa kada bangunan, bisa garing, bisa mati, bisa apa, tengah malam kada tahu lagi kita. Nah, kalau kita sebelum guring itu pasti tagawi talaksana sembahyang witir. Wa an utira qabla an ana, muttafaq alaih wa rawahu an-Nasa'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashra awakhir min Ramadan. Siti Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi SAW beliau itu beriktikaf 10 akhir Ramadan. Nabi kita kalau sudah hidup 20 sampai ke atas jarang ada di rumah, karena banyak di masjid ya i'tikaf. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai beliau wafat. Summa takafa azwajuhu ba'dahu, kemudian i'tikaf istri-istri beliau sesudah beliau wafat. Bini-bini Nabi pun kalau 10 akhir Ramadan itu i'tikaf di masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu adabil akli wasyurbi wa ma yuqalu ba'da dzalik wa ma yaquluhu shaim idza aftara. Bab adab makan, minum, dan yang dibaca sesudah demikian, dan yang membaca akan dia oleh orang yang puasa ketika berbuka. An Amr bin Abi Salamah qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha ta'ala wa kul bi yaminik wa kul mimma yali. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah berkata kepadaku, ujar Amr, ucapkan bismillah. Ini beliau melajari adab makan. Ucapkan bismillah dan makan dengan tangan kanan, dan makan dari sesuatu yang mengiringi engkau. Kan di zaman Nabi itu orang makan kada kayak kita tunggu buahan piring. Di zaman Nabi itu betalam. Nah, betalam. Jadi ada nang belima menghadapi talam itu, ada nang baana menghadapi. Jadi kalau kita makan betalam itu, makan yang mengiringi engkau. Jangan jangkau sana, jangkau sini, artinya kasihan orang di sebelah situ. Nah, jadi makan yang itu, besasar, tunggu kita sambil bakat tangah. Jangan kesana tangkap, ke sini tangkap. Nah itu maksudnya waqul mimma yalik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyazkur ismallah, bila mana makan salah seorang kamu baca bismillah. Fa inna siya ayyazkura ismallah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Jikalau dia lupa berbismillah di permulaan, separuh sudah hanya ingat belum berbismillah, baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Tuntung sudah makan, nah belum berbismillah tadi, kalau usah berbismillah lagi habis yang dimakan. Ngapa gantiannya astagfirullah aja lagi? Astagfirullah meninggalkan sunnah Nabi. Jadi kalau makan masih ada, walaupun sesuap lagi ada tertinggal di piring, ingat belum berbismillah, bismillahirrahmanirrahim.
Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih wal Hakim. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a fa idza faraga la'ikaha. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Daud. Ujar Ka'ab bin Malik, aku melihat Rasulullah SAW beliau makan dengan 3 jari. 3 jari. Nah, ini 3 jari. Telunjuk, tengah, lawan jari manis pengarannya itu. Nah, 3. Bila tuntun makan, sidin jilat jariji itu. Sidin jilati jariji itu. Nah, tuntun kita makan, nah lalu sebelum membasuh tangan dijilati jariji itu. Nah, apa gunanya menjilati jariji itu? Satu gunanya ta'zimun ni'mah, membesarkan nikmat Allah. Membesarkan nikmat Allah. Karena kita makan ini nikmat. Di tangannya ada masih sisa-sisanya. Nah, dijilati dihabiskan. Ini ngarannya orang yang mengagungkan nikmat Allah. Yang kedua, la'allal barakah takunu fihi. Barangkali berkah makanan itu tersisa di situ. Makan sapiringan ini belum ada berkahnya lagi. Barangkali berkahnya itu ada di jari-jari sisanya itu. Nah, yang ketiga, jalbut tawadu, menarik sifat tawadu. Kadang orang sombong, kada kawan kayak itu makan supan, tangan-tangan dijilati jari-jari kalau. Jadi untuk menghilangkan kesombongan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarab thalasan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wal Arba'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernapas pada minuman 3 kali bernapas. Di zaman Nabi itu tadi talam, makan betalam, cangkirnya pun ganal. Nah, jadi kada sekung cangkir itu bergantian. Nah, sekung minum kayaknya unjuk ke sebelah kanan, giliran sampai terputar ke ujung sebelah kiri. Nah, jadi Nabi kita sidin apabila minum itu, nah, sidin minum, sidin jauhkan dari mulut sidin, bernapas dulu. Kena minum pulang, jauhkan, bernapas pulang. Nah, minum pulang sampai 3 kali. Hanya unjuk sidin ke sebelah kanan, bergilir, berputar. Nah, jadi orang bahar itu kadang ngalih basuh, makan piring ganal kawa beli 5 cangkirnya sebuting kayak itu juga. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujar Nabi kita, siapa yang tuntung makan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, kita baca doa itu, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza aftara qala dhahaba az-zama wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dari Ibnu Umar beliau berkata, adalah Nabi kita apabila berbuka puasa beliau membaca zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawahu Ibnu Sunni fi amal al-yawm wal laila wa Tabarani fil kabir.
Apabila beliau berbuka puasa, Allahumma lakasumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita kan biasa Allahumma lakasumtu, itu ada juga riwayatnya. Apabila kita membaca itu, apakah sebelum buka puasa atau imbah buka puasa? Nah, itu ada dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama mengatakan begitu kita hendak makan, Allahumma lakasumtu itu. Ada juga mengatakan pendapat ulama begitu kita minum atau makan kurma sebiji hanya kita baca Allahumma lakasumtu itu. Atas arah kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara inda qaumin da'alahum. Rasulullah itu bila berbuka puasa di rumah orang, diundang orang buka puasa, tontong berbuka sidin doakan Allahumma apa aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Itu doa kalau kita buka di rumah orang undangan. Rawahu Ibnu Sunni fi amalil yaum wal laila wa rawanahwahu Ahmad wal Baihaqi fi sunan. Nah, selanjutnya at-targhib fil haji wal umrah wa tarhib minar rafath wal fusuq bihima. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما